Kembali lagi bersama saya Syarul Ramadan. Saya mahasiswa Setia Lisla Cirebon, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membawakan channel yang nantinya akan saya bahas, yaitu tentang buku leadership yang berjudul The 5 Levels of Leadership. Buku ini dikarang oleh John C. Maxwell. Penerbit itu dari Mix. Nah, tahun penerbitnya itu 2014. Jumlah halaman di sini ada 382. Buku ini menjelaskan 5 level kepemimpinan seseorang. Yang pertama itu jabatan, yang kedua hubungan, yang ketiga produktif, yang keempat development, yang kelima puncak. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang buku ini. Buku ini mengungkapkan bagaimana karir dan kepemimpinan seorang itu dapat dibangun. Dari buku ini juga Anda dapat memahami level kepemimpinan yang harus dilewati oleh setiap orang, dan apa yang harus dilakukan di setiap levelnya, dan bagaimana untuk naik level berikutnya. Kira-kira Anda di bagian level berapa saat ini? Buku ini sangat rekomendasi untuk calon seorang pemimpin yang ingin terus mengembangkan karir dan kepemimpinannya. Siapapun yang ingin memahami cara kenaikan dalam kepemimpinannya, maka buku ini sangat direkomendasikan untuk seorang pemimpin yang akan menjadikan dirinya itu sebagai pemimpin dari level pertama sampai level ke-5. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada level pertama, yaitu level jabatan. Kata kuncinya hak. Nah, level pertama ini, pemimpin di level pertama ini cenderung hanya mengandalkan sebuah jabatan untuk dapat memiliki posisi dan untuk membangun pengaruh terhadap orang lain. Pemimpin yang hanya mengandalkan jabatan juga bukanlah seorang pemimpin, namun hanya sebatas menjadi atasan. Maka dari itu, jika Anda baru saja menerima jabatan baru, maka Anda perlu mengapresiasi diri Anda karena jabatan itu membuktikan bahwa Anda itu memiliki potensi dalam memimpin. Jabatan juga menandakan bahwa kewenangan Anda dapat memimpin itu sangatlah diakui oleh tim Anda. Di sisi lain, Anda juga harus memanfaatkan jabatan untuk dapat mengembangkan diri agar bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Namun, pada level ini, Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh hanya mengandalkan sebuah jabatan untuk dapat memimpin. Pemimpin yang hanya mengandalkan jabatan tidak benar-benar memiliki pengaruh. Orang lain itu mengikutinya karena jabatan yang ia miliki, bukan karena mereka sukarela mengikutinya. Sini ada poin pertama yang dijelaskan dalam buku ini, orang yang melakukan apa yang ditugaskan saja. Jadi, setiap bawahannya itu akan melakukan apa yang ditugaskan oleh seorang pemimpin di level pertama ini. Mereka tidak sukarela mengerjakan, mereka tidak ingin berinisiatif dirinya sendiri, tetapi mereka karena memang melihat dari sebuah pemimpin di level pertama ini. Yang kedua itu terlalu lama berada di level ini, orang rentan keluar dari sebuah tim. Maksudnya yang di poin pertama ini, tim-tim itu atau bawahan-bawahannya akan rentan meninggalkan ketika terlalu lama di level pertama ini. Yang ditemui mereka hanyalah seorang pemimpin yang hanya mengandalkan jabatan, hanya mengandalkan sebuah uang lah ibaratnya. Yang poin ketiga itu terlalu lama berada di level ini, moral group akan semakin menurun. Maka moral group di sini akan menurun ketika seorang pemimpin tidak mengerti atas apa yang telah ia lakukannya. Ketika pemimpin mengerti, memimpin tidak hanya mengandalkan jabatan, tetapi pemimpin di level pertama ini hanya mengandalkan jabatan. Mereka menuntut sebuah timnya atau anggotanya untuk dapat mematuhi suruhannya ataupun mematuhi omongannya. Tetapi mereka akan rentan untuk meninggalkan grup ketika melihat pemimpin di level pertama ini tidak memiliki tanggung jawab terhadap anggota dan timnya.
Karena itu pemimpin di tingkat ini cenderung mengandalkan peraturan untuk membuat orang lain mengikutinya. Ia itu menuntut hak untuk dipatuhi, namun melupakan tanggung jawabnya terhadap anggota timnya. Jadi ada tindakan yang terbaik yang dapat dilakukan di level ini, yaitu jangan hanya mengandalkan jabatan untuk membuat orang lain mengikuti Anda. Posisikanlah diri Anda secara sejajar dan libatkanlah orang lain untuk dapat membangun kerjasama. Mulailah inisiatif untuk mengembangkan orang lain dan memberikan motivasi kepada orang lain. Untuk naik ke level berikutnya yang perlu dilakukan pertama kali adalah berterima kasih kepada orang yang telah mempercayai Anda untuk memimpin. Selanjutnya, bangunlah dedikasi untuk terus mengembangkan diri, ubahlah cara pandang Anda dari jabatan menjadi potensi dan dari peraturan menjadi hubungan. Level kedua yaitu karena kerelaan, kata kuncinya hubungan. Orang mengikuti karena ingin mengikuti. Maksudnya orang lain itu akan mengikuti seorang pemimpin di level kedua ini karena mereka rela mengikutinya. Mereka sangat sukarela dalam menjalankan tugas-tugas dari seorang pemimpin di level kedua ini. Maka ada beberapa poin di sini. Yang pertama, tim mau melakukan lebih dari yang disepakati. Maksudnya, tim itu akan melakukan ketika seorang pemimpin di level kedua ini menyuruh waktu dalam pengerjaan 1 minggu, tetapi anggota timnya itu akan melakukan yang terbaik. Maksudnya lebih dari seminggu anggota akan melakukan atau tindakan yang dilakukan oleh anggotanya itu melebihi yang disepakati. Nah, yang poin kedua, tim merasa nyaman. Maka pemimpin di level kedua ini menjadikan seorang tim atau bawahannya itu merasakan kenyamanan karena pemimpin di level kedua ini mempunyai hubungan. Maka pemimpin di level kedua ini rentan untuk terus menjalin atau menjadikan sebuah hubungan itu adalah sarana yang terbaik. Maka pemimpin di level kedua ini akan menjadikan tim-timnya itu merasa nyaman kepada dia. Poin ketiga, terlalu lama di level kedua ini menjadikan calon leader gelisah. Maksudnya, terlalu lama pemimpin di level kedua ini atau timnya di level kedua ini akan menjadi gelisah karena tidak ada pengembangan. Karena itu hubungan saja di sebuah tim itu tidak cukup karena memang tidak ada perkembangan untuk tim dan organisasi atau perusahaannya. Level ketiga yaitu produksi atau hasil. Pemimpin sejati secara nyata memberikan hasil untuk timnya. Maka di sini ada level ketiga ini memberi batasan antara pemimpin yang bisa membuat pengaruh dan perubahan dengan pemimpin yang memiliki jabatan namun tidak memberikan hasil. Dengan hasil yang Anda capai, pemimpin Anda akan menjadi efektif ketika orang-orang akan lebih mudah mempercayai Anda. Selain itu, Anda juga akan menjadi contoh dan standar yang nyata bagi orang lain. Dengan hasil yang dicapai, Anda juga akan memberikan gambaran yang realistis terhadap masa depan dan dengan menjadi produktif, Anda dapat memecahkan banyak masalah, menciptakan kemampuan mengembangkan diri dan menjadi dasar untuk membangun tim yang kuat. Di sini ada 3 poin, yaitu kesuksesan mulai dirasakan sebuah tim. Karena maksudnya di sini karena tim itu akan merasa bahwa pemimpin di level ketiga ini tuh memberikan hasil kepada timnya ataupun kepada organisasinya. Pemimpin di level ketiga ini dengan sukarela memberikan hasil. Maka bawahan-bawahan di level ketiga ini akan merasakan kenyamanan ketika dipimpin oleh seorang pemimpin di level ketiga ini. Yang kedua, tim menyukai Anda dan yang telah Anda lakukan. Tim menyukai cara kerja Anda di level ketiga ini, produksi atau memberikan hasil. Tim itu akan menyukai Anda dan yang telah Anda lakukan itu suatu hasil untuk timnya atau untuk sebuah organisasinya. Maka orang-orang di level ketiga ini akan cenderung menyukai seorang pemimpin di level ketiga. Poin ketiga itu masalah hilang ketika ada momen. Masalah itu akan mengecil atau menghilang ketika ada sebuah momen yang dijalin oleh seorang pemimpin di level ketiga ini. Maka pemimpin di level ketiga ini cenderung menjadikan hal-hal yang masalah kecil itu menjadi hal-hal yang sangatlah tidak ada gitu. Jadi masalah kecil itu seorang pemimpin di level ketiga ini akan
dihilang-hilangkan atau akan ditutup-tutupkan. Jadi tentu banyak tantangan yang dapat dihadapi di level ketiga ini, yaitu pertama, janganlah terjebak untuk menjadi produktif dengan mengabaikan semangat tim. Ingatlah bahwa pemimpin itu menggerakkan tim, bukan hanya menjadi produktif untuk seorang diri. Tindakan lain juga yang perlu dilakukan di level ketiga ini adalah memahami kemampuan Anda dan menggali apa yang dapat Anda lakukan memberikan perubahan pada organisasi. Setelah mendapatkan gambaran apa yang akan Anda lakukan, maka Anda perlu mulai mengembangkan anggota tim Anda untuk menjadi tim yang kuat. Buatlah mereka bekerja sama. Optimalkan potensi mereka dan dorong mereka untuk saling mendukung untuk mencapai tujuan yang bersama. Selanjutnya yaitu level keempat. Di level keempat itu adalah pengembangan orang lain atau reproduksi. Pengembangan orang lain menunjukkan kedewasaan dan keahlian tinggi. Pada level keempat ini, pemimpin ditekankan pada kemauan untuk mengembangkan orang lain sebagai pemimpin. Maka pemimpin yang mau mengembangkan orang lain itu akan menjadi pemimpin yang berbeda, karena ia bukan hanya mengembangkan diri sendiri, namun juga memastikan untuk perkembangan organisasi terus terjadi atau timnya. Dengan memberdayakan anggota tim, pemimpin menyelesaikan tanggung jawab kepemimpinan mereka. Pemimpin yang mau mengembangkan orang lain akan membuat kepemimpinannya itu semakin meluas. Tantangan yang dihadapi di level ini akan banyak berasal dari internal, yaitu dari keegoisan dan rasa tidak aman dalam memimpin. Kedua hal ini akan menghambat pemimpin untuk mau mengembangkan orang lain. Untuk itu diperlukan pandangan jangka panjang agar manfaat pengembangan orang lain itu dapat terlihat. Selain itu, mengembangkan orang lain bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan komitmen tinggi dan kerja keras untuk mendorong potensi orang-orang. Di sini ada poin pertama, adanya pertumbuhan jangka panjang yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk komitmen pengembangan pemimpin. Nah, pemimpin di level keempat ini memberikan komitmen tinggi dan kerja keras untuk mendorong potensi orang. Tindakan yang terbaik yang dapat dilakukan di level ini adalah mengenali potensi tim dengan merekrut dan menempatkannya sesuai potensi. Yang kedua, Anda perlu menunjukkan jalan, yaitu dengan menjadi contoh dan melengkapi atau mereka dengan kepotensian yang dibutuhkan. Dan terakhir, Anda juga harus mengevaluasi secara konsisten untuk dapat perkembangannya. Untuk naik ke level berikutnya, Anda juga harus bersedia untuk terus mengembangkan diri dan menghadapi rasa tidak aman Anda. Selanjutnya, temukanlah nilai dari setiap orang untuk mencari calon pemimpin yang ingin Anda kembangkan. Yang selanjutnya yaitu level kelima atau level puncak. Kata kuncinya adalah rasa hormat. Kepemimpinan Anda itu akan semakin meluas ketika Anda sudah bisa mengembangkan pemimpin-pemimpin lain hingga ke level keempat. Maka orang lain akan mengikuti Anda karena jati diri Anda. Hal ini menunjukkan Anda sudah mencapai di level puncak. Dengan menjadi pemimpin level kelima, berarti Anda juga telah membuat organisasi di level kelima ini yang berkelanjutan. Jangkauan kepemimpinan Anda pun akan meluas, tidak dibatasi organisasi dan generasi. Nah, di level kelima ini dijelaskan bahwa dalam menapaki level kelima, pemimpin itu ada beberapa hal yang perlu diingat. Pertama itu, jangan hanya mengandalkan sebuah jabatan untuk dapat memimpin. Selanjutnya, saat Anda naik ke level berikutnya, jangan meninggalkan level sebelumnya. Kedua itu, kepemimpinan adalah suatu yang dinamis sehingga level kepemimpinan Anda mungkin akan berbeda dari sudut pandang orang yang berbeda pula. Ingat pula bahwa semakin tinggi level Anda, maka akan semakin mudah memimpin. Dalam bagian selanjutnya, perlu kerja keras untuk naik ke level selanjutnya, sementara terjatuh ke level sebelumnya itulah sangatlah mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.